Om Swastiastu. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputu Bella Octavia. Adik-adik bisa memanggil kakak Bella. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah mau mengisi tes awal self-efikasi pada form yang sudah kakak sediakan. Dan terima kasih juga sudah mengikuti langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan konseling pada pertemuan kali ini. Setelah kalian mengisi form tes awal self-efikasi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, self-efikasi itu apa sih kak? Nah, di sini akan kakak jelaskan ya. Self-efikasi adalah keyakinan diri dan kepercayaan diri yang kalian miliki dalam mencapai suatu keberhasilan. Nah, mungkin kalian masih bingung. Kalian sebenarnya masuk ke dalam ciri-ciri self-efikasi yang rendah atau self-efikasi yang tinggi ya. Nah, sekarang kakak akan jelaskan ciri-ciri seseorang yang memiliki self-efikasi yang rendah. Yang pertama, jika kalian merasa bahwa kalian lebih percaya dan yakin dengan jawaban teman kalian daripada jawaban kalian sendiri saat mengerjakan tugas ataupun mengerjakan ulangan yang diberikan guru di sekolah. Yang kedua, kalian merasa tidak ingin bekerja keras dalam mendapatkan atau mencapai cita-cita atau sesuatu yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, kalian belum siap atau belum merencanakan masa depan yang akan kalian hadapi setelah lulus SMA. Nah, untuk ciri-ciri self-efikasi yang tinggi itu seperti apa, Kak? Baik, jadi ciri-cirinya adalah yang pertama, jika kalian merasa bahwa kemampuan kalian adalah kemampuan yang terbaik yang kalian punya dan kalian tidak membanding-bandingkan diri kalian dengan teman atau orang lain. Yang kedua, kalian lebih yakin dan percaya dengan jawaban kalian sendiri pada saat kalian melaksanakan ulangan dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah. Yang ketiga, jika kalian merasa sudah merencanakan masa depan kalian setelah lulus SMA. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan teknik restrukturisasi kognitif. Mungkin kalian masih bingung, teknik restrukturisasi kognitif itu apa sih, Kak? Baik, jadi teknik restrukturisasi kognitif adalah teknik konseling yang akan kakak gunakan untuk membantu kalian dalam mengganti atau merubah pola pikir negatif kalian menjadi pola pikir positif. Jika adik-adik merasa memiliki self-efikasi yang rendah, maka coba adik-adik sekarang pikirkan kira-kira kejadian atau pengalaman apa yang menggambarkan bahwa adik-adik memiliki self-efikasi yang rendah. Nah, setelah adik-adik pikirkan, kira-kira apakah adik-adik memiliki perasaan untuk merubah pola pikir negatif adik-adik menjadi pola pikir yang positif? Jika adik-adik berkeinginan untuk merubah pola pikir negatif adik-adik menjadi pola pikir positif, maka kakak akan membantu adik-adik untuk merubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Langkah-langkah restrukturisasi kognitif yaitu yang pertama, adik-adik harus yakin bahwa adik-adik mampu merubah pola pikir negatif adik-adik menjadi pola pikir yang positif. Dua, silakan adik-adik pikirkan apa kejadian atau pengalaman yang kira-kira menggambarkan self-efikasi yang rendah pada diri adik-adik. Kakak akan beri contoh ya, misalnya adik-adik merasakan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran tersulit dan tidak menyenangkan. Lalu langkah yang ketiga adalah kakak ingin adik-adik memikirkan bahwa adik-adik memiliki mata pelajaran yang adik-adik sukai dan adik-adik merasa mata pelajaran tersebut adalah mata pelajaran yang menyenangkan. Setelah adik-adik memikirkan mata pelajaran yang menyenangkan, misalnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di sini adik-adik kita akan berlatih bagaimana caranya mengubah
pola pikir negatif menjadi pola pikir positif. Setelah adik-adik memikirkan mata pelajaran yang adik-adik senangi atau kira-kira menurut adik-adik mata pelajaran tersebut mata pelajaran menyenangkan, maka coba adik-adik ganti mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mata pelajaran yang adik-adik sukai ya. Jadi coba latih pola pikir adik-adik menjadi seperti ini, bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang menyenangkan, tidak sulit, dan mampu melatih logika adik-adik dalam berpikir. Seperti itu ya. Setelah adik-adik berpikir bahwa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan, matematika adalah pelajaran yang melatih logika adik-adik, dan juga matematika adalah pelajaran yang tidak sulit, maka dengan begitu pola pikir adik-adik akan berubah dari yang negatif menjadi positif tentang mata pelajaran matematika. Nah, di sini silahkan adik-adik temukan solusi adik-adik sendiri ya. Misalnya, adik-adik dapat mengganti metode belajar atau gaya belajar adik-adik dalam mengerjakan atau dalam membaca pelajaran matematika. Misalnya, saat mengerjakan tugas matematika, adik-adik dapat sambil mendengarkan musik, dan juga adik-adik dapat mengerjakan tugas matematika bersama teman secara berkelompok. Nah, dengan begitu mungkin saja adik-adik bisa mengurangi kejenuhan dalam mengerjakan soal-soal matematika yang diberikan guru di sekolah. Lalu bisa juga adik-adik menonton materi-materi di YouTube mengenai pelajaran matematika jika adik-adik merasa bosan hanya dengan membaca materi pelajaran matematika di buku. Mungkin dengan metode seperti itu adik-adik akan lebih mudah memahami materi pelajaran matematika yang diberikan guru di sekolah. Baik, jadi bagaimana adik-adik? Kira-kira apakah kalian sudah mampu merubah pola pikir negatif kalian ke dalam pola pikir yang positif? Baik, semoga latihan teknik restrukturisasi kognitif ini mampu merubah pola pikir negatif kalian menjadi pola pikir yang positif dan juga mampu meningkatkan self-efficacy kalian ya. Baik adik-adik, sekian dari video tutorial dalam melaksanakan latihan restrukturisasi kognitif. Terima kasih adik-adik.